Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fahmi dari jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, kelas 2018B. Dan NIM saya yaitu 180 107 140 37. Saya akan mempresentasikan mata kuliah pengambilan keputusan yang memiliki judul yaitu penggunaan sistem elektronik untuk mengurangi korupsi di sektor pendidikan. Kita akan melangkah ke slide selanjutnya. Latar belakang permasalahan sendiri, sektor pendidikan seharusnya menjadi pengawal moral, tapi korupsi tumbuh subur di bidang pendidikan ini. Berdasarkan data yang dirilis oleh ICW atau Indonesian Corruption Watch, setidaknya ada 425 kasus korupsi terkait anggaran pendidikan yang terjadi antara periode tahun 2006 sampai 2016. Tercatat bahwa dinas pendidikan, universitas, hingga sekolah menjadi lembaga yang sangat rentan terhadap korupsi dan telah merugikan negara senilai 1,3 triliun serta melibatkan 618 pelaku di seluruh Indonesia. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kita akan melakukan analisis SWOT. Sebelum kita melakukan analisis SWOT, kita harus mengetahui apa sih masing-masing singkatan dari SWO dan T. Yang pertama yaitu S atau strength. Dalam bahasa Indonesia berarti kekuatan. Kekuatan dalam internal untuk mendukung tercapainya sebuah tujuan. Jadi sebuah kekuatan atau kelebihan yang kita miliki untuk dimanfaatkan agar mencapai tujuan tadi. Yang kedua yaitu opportunities, yaitu kekuatan dari luar untuk mendukung upaya kita dalam mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga yaitu weakness, itu penghambat dari dalam internal kita sendiri dalam menghambat mencapai tujuan tadi. Dan yang terakhir yaitu threat, hal yang menghambat dalam pencapaian tujuan secara eksternal. Setelah kita mengetahui apa sih itu SWOT, selanjutnya kita akan menganalisis. Yang pertama yaitu strength. Dengan memanfaatkan sistem elektronik tadi untuk mengurangi kasus korupsi, kita pengawasan dapat dilakukan oleh seluruh pihak. Jadi bukan hanya pihak yang memiliki wewenang saja, tetapi seluruh masyarakat, seluruh stakeholder dapat melakukan pengawasan, meskipun tidak seluruh laporan anggaran itu ditunjukkan kepada khalayak umum. Setidaknya garis besarnya kita seluruh masyarakat atau stakeholder itu mengetahui kondisi keuangan yang ada di sebuah lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu selaras dengan perkembangan zaman. Di era revolusi industri 4.0 ini, penggunaan media elektronik, khususnya media internet, sangat berpengaruh. Hampir seluruh bidang telah memanfaatkan internet untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan mudah. Yang ketiga yaitu sistem pelaporan keuangan akan lebih transparan dan akuntabilitas. Dan yang terakhir yaitu yang pastinya kepercayaan masyarakat akan otomatis meningkat selaras dengan transparansi dana tadi. Masuk ke yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Di era dengan menggunakan internet, seluruh data kita dapat diekspos oleh seluruh orang yang menggunakan internet tadi dan dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya adalah ancaman hacker, pengambilan data, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tidak semua kalangan masyarakat bisa menggunakan akses internet. Contohnya yaitu generasi tahun yang sudah berumur 50-an. Saya rasa nggak banyak sekali yang tidak memegang HP. Dan juga internet tidak merata di wilayah geografis Indonesia yang memiliki kondisi geografis yang seperti itu. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Masyarakat akan semakin terbiasa dengan
sistem elektronik dan internet. Ya tadi selaras dengan revolusi industri 4.0. Yang kedua yaitu kita tidak ketinggalan dengan perubahan zaman. Kita tidak ketinggalan dengan negara-negara lain yang telah memanfaatkan secara maksimal revolusi industri ini. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Tadi yaitu ancaman penyalahgunaan hacker oleh para hacker yang tidak bertanggung jawab. Kedua itu ancaman celah keamanan website. Jadi mungkin data kita dapat dicuri seperti history browser atau data pribadi kita. Di antara yaitu tadi akses internet yang belum merata di negara kita. Kesimpulannya yaitu perkembangan iptek yang sudah semakin maju menuntut segala sistem yang ada agar mengikuti perubahan zaman termasuk masyarakatnya. Jadi diharapkan seluruh bidang termasuk pendidikan juga memanfaatkan perkembangan iptek untuk memperbaiki sistem yang ada, khususnya untuk transparansi anggaran. Dengan memanfaatkan sistem elektronik yang sudah canggih maupun mampu menjadikan pelaporan keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dengan kondisi pelaporan keuangan yang transparan, maka kepercayaan dari masyarakat akan semakin meningkat. Langkah yang diambil yaitu dengan melihat berbagai analisis yang dilakukan melalui SWOT tersebut untuk mengurangi korupsi di sektor pendidikan, yaitu dengan menerapkan transparansi anggaran pendidikan melalui sistem elektronik dan media sosial atau website di tiap masing-masing lembaga agar lebih transparan. Jadi pelaporan keuangan tadi bisa di-upload di akun media sosial setiap lembaga atau bisa di-post di website masing-masing lembaga. Jadi nanti masyarakat atau stakeholder bisa melihat sendiri bagaimana pelaporan keuangan. Terima kasih. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.